Yesus itu sebelum dia datang ke dalam dunia, apa tujuannya datang ke dalam dunia, itu semua sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya, ya. Jadi Yesus inilah yang dipilih oleh Allah Bapa di sorga untuk menebus dosa umat manusia. Sebab sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah yang tadinya ada dalam diri Adam dan Hawa itu sudah tidak ada, disebabkan oleh karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, dosalah yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Artinya di situ hubungan terputus, Bang. Karena dosa. Nah, bagaimana Allah mau mengembalikan hubungan itu kembali? Ya, yaitu dengan cara mengutus Yesus, anaknya sendiri, untuk menebus dosa manusia. Sebab tidak ada satu manusia pun di dalam dunia yang mampu melakukan hal itu. Tidak ada. Oleh sebab itu diutuslah Yesus Tuhan yang bisa melakukan itu bagi kita umat manusia. Nah, tadi Abang bilang kan, adakah sepakat dari umat-umat Yahudi pada waktu itu, imam-imam, ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang-orang besar? Ada. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak tahu Yesus ini siapa. Mereka tidak tahu, Bang. Ya, sehingga mereka ketika mendengar di mana Yesus membuat mujizat-mujizat, ya, di mana orang-orang sendiri, oh, mungkinkah dia ini anak Allah? Sedangkan jawaban Yesus hanya bilang, engkau sendiri mengatakannya. Didengarlah oleh orang-orang imam-imam kepala ini, maka mereka tidak menerima itu. Mereka menyangka bahwa Yesus ini sedang menghujat Allah. Seperti begitu, karena mengaku diri sebagai anak Allah. Ya. Masih panjang. Masih. Ini jadi kemana-mana nih, Bang. Jadi gini, Bu, semua yang Ibu narasikan itu adalah alasan yang dibuat-buat oleh Roma Yunani. Sabar dulu. Ibu udah panjang loh, Sabar dulu, sabar. Yang saya minta, ada tidak alasan mereka membunuh Yesus karena mereka menemukan nubuat dari Yesaya, nubuat untuk dosa. Ada tidak itu? Itu kan cuma yang Ibu panjang lebar mengutarakan itu kan iman Ibu. Saya tidak tanya iman Ibu. Saya tidak tanya imannya orang Karesteng. Saya tidak tanya imannya Karesteng. Yang saya tanya Ibu, dengar saya, Bu. Bisa dengar saya kan? Kita saling menghormati di sini. Tolong terima dulu ini pertanyaan saya. Kalau yang Anda paparkan tadi itu imannya orang Karisteng. Anda harus tahu itu dulu. Tunggu dulu, nggak usah Anda ajarin saya. Kalau yang kayak gitu-gitu nggak usah ajarin saya. Saya lebih paham dari Ibu, bahkan selevel pendeta tingkat langit ke-7 pun saya lebih paham dari mereka. Yang saya tanya di sini, Bu, yang saya tanya, alamak, Ibu, yang saya tanyakan itu. Kalau nggak sanggup diskusi, Bu, belajarlah. Ikuti pola pikir, sebab Anda memakai akal. Kalau sedang diberi penjelasan, lebih banyak mendengarkan lebih baik daripada saya berbicara sesuai dengan apa yang saya baca dalam firman. Udah dimir yang saya. Jadi minta maaf ya Bang Suma. Bang Juma, monitor Bang Juma. Tolong dengarkan saya menjawab. Bang Juma kopi darata aja. Jawaban Anda yang lain diam dulu. Itu ditolak. Yang lain diam dulu. Putar. Jawaban Anda tertolak demi keselamatan anak manusia. Karena jawaban Anda itu adalah jawaban paganisme, penganut ajaran Roma, penyembah dewa matahari. Yang saya tanya, dengarkan dulu Ibu, dengarkan dulu. Dengarkan wahai penyembah dewa-dewa, dengarkan. Ibu kalau masih ngomong, saya turunkan dulu di bawah mendengarkan loh ya. Nanti habis Bang Juma bertanya baru saya naikkan. Oke, saya turunkan dulu di bawah mendengarkan. Karena percuma juga ada di room komal kalian. Oke, saya turunkan di bawah, silakan dengar di bawah. Silakan dengar di bawah. Seperti biasa colok pantat pendeta, habis itu jilat tangan Ibu ya. Jadi gini, yang saya tanya bukan konsep yang lahir dari Roma Yunani. Yang Ibu paparkan itu adalah konsep Karisteng, penyembah manusia. Ibu itu menjelaskan itu Anda sama halnya berbicara dengan kalonjing. Tidak ada yang masuk di logika kami. Paham? Karena kami belajar Bible. Yang saya tanya, orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala berembuk. Mereka melakukan sidang darurat. Mereka rapat darurat demi untuk keselamatan bangsa mereka.
seluruh penggawa-penggawa, presidennya, bupatinya, gubernurnya, menterinya rapat mendadak memutuskan satu perkara untuk membunuh Sang Yesus. Pahami itu dulu. Di mana tertulis? Yohanes 11, Matius 26, 27 dan seterusnya. Colong belajar pakai otak. Katanya kalian itu anak-anak Tuhan, jangan anak setan. Ditanya apa, jawabnya apa. Yang kita tanya ini, pada saat mereka melakukan rapat darurat, ini genting, negara dalam keadaan genting segenting-gentingnya. Mereka kemudian rapat darurat, memutuskan satu perkara untuk kemaslahatan mereka. Nah, pertanyaannya, ada tidak kesepakatan pembunuhan terhadap Yesus oleh karena dosa-dosa mereka ingin ditebus? Ayo kita sepakat bunuh Yesus supaya dosa-dosa kita ditebus. Ayo kita bunuh Yesus supaya hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi kita. Ayo kita bunuh Yesus supaya mendamaikan kita dengan Elohim. Ayo kita bunuh Yesus supaya kita ini mendapatkan keselamatan, jaminan surga. Ada tidak itu? Karena itu adalah item-item pengajaran nabi palsu yang muncul, yang Anda imani hari ini. Tolong bedakan pertanyaannya, masa sebelum disalibkan dan munculnya pengajaran-pengajaran palsu yang muncul setelah tragedi penyaliban. Maka untuk mengetahui pola kebenaran, cari akarnya, alasan orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi menyalibkan Yesus. Apa dasar pijakannya ingin menyalibkan orang tersebut? Itu yang harus diterangkan. Oh, memang mereka tidak paham. Apa dasarnya Anda merasa lebih paham dari mereka yang punya kitab? Lawang Anda cuma korban penjajahan Belanda kok. Agama yang Anda anu itu agama warisan penjajah kok. Mengerti Ibrani aja kagak, baca Aramaik tidak bisa. Sok-sokan lebih paham daripada yang hadir di situ. Mahkamah agama, Ibu. Imam-imam kepala yang hadir di situ, bukan pendeta, bukan pastor yang kejar perpuluhan, bukan. Maka dasar pijakan kita untuk menakar kebenaran itu, cari apa dasarnya orang-orang itu ingin menyalib oknum Yesus. Adakah supaya orang menjadi Kristen? Adakah supaya orang percaya Paulus? Adakah supaya orang percaya kepada Lukas? Adakah supaya orang percaya kepada perjanjian baru? Adakah? Tak ada kan? Lalu dari mana ajaran kalian itu? Ini tolong dijawab dulu. Siapa yang punya kepentingan di sini menjawab? Hengki, Yani, atau siapa? Tolong jelaskan ke kami bahwa yang kalian jajakan kemana-mana itu kasih kasino Indro. Buktikan ke kami dasar pijakan tuan rumah ingin menyalib Yesus yang adalah Mesias untuk mereka adalah untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Mana dasar pijakannya? Di data mana tertulis itu? Ada? Yang Anda bawa itu enggak, Bang. Pertanyaan Abang secara manusiawi, Bang, duniawi itu, Bang. Loh, memangnya kita mau bertanya secara malaikat? Gini, yang Bang, yang kita tanya, tolong dengarkan saya. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 10 detik. Tolong tunjukkan dasar pijakan orang-orang Israel membunuh Yesus itu apa saja. Silakan. Item pertama, kedua, ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Adakah di antara item-item itu menuju kepada kekristenan? Silakan. Ya, silakan, Bang. Silakan Pak Enggi dijawab. Sebentar. Coba dibuka 1 Korintus 15 ayat 3, ya. Bang. Aduh. Mana ada mahkamah agama imam kepala kayak apa itu mengenal Korintus? Korintus itu karangan wartawan yang datang belakangan, Bang. Yang kita tanya ini, yang latar belakang mereka menyalib Yesus itu apa? Jangan Anda bawa surat kabar. Itu berita yang muncul belakangan. Yang kita mau itu dasar pijakan orang-orang Yahudi, mahkamah agama, imam kepala, orang Farisi sepakat membunuh Yesus itu apa dasarnya? Termasuk iblis yang merasuki Yudas itu apa dasarnya? Merasuki Yudas, sepakat membunuh Yesus itu apa dasarnya? Silakan. Enggak bisa dijawab. Apa? Coba bicara. Orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus. Bang Andi, aku turun dulu ya. Mau dipanggil 01 ya? Karena
Silakan. Dipanggil ibu negara ini kalau sudah ibu negara kalau panggil satu kali aja, nak dua kali nanti kena semis saya. Iya, silakan. Silakan. Halo Bang. Pak Hengki, ini loh pertanyaannya ya. Apa latar belakang? Nih saya ulang ya, tulis dong makanya. Masa nggak cari pulpen? Apa latar belakang yang mendasari mereka ini, Mahkamah Agama, Imam Kepala, Iblis, Yudas dan lain-lain itu membunuh Yesus? Latar belakangnya apa? Silakan. Dituduh melanggar agama. Cuman itu Pada saat itu karena mengaku sebagai anak Allah. Jadi tidak ada karena dosa waris. Itulah alasan mereka. Kalau dibilang nanti Nah, itu karena kan dosa alasan orang waris, Yahudi, Bang tak Suma. mungkin Diam laporan dulu, Yuli, diam dulu. Yuli, jangan sampai Anda berak kecut kubuat. Bunda lagi Diam ngomong. dulu. Lucu sih Bang Suma, lucu. gue turunin aja dulu deh. Gue turunin lu Ya. kalau ada ngoceh. Anda diam, dengarkan dulu Pak Hengki sama Bang Juma. Kayak sok tahu aja, sok pintar, nggak ada ilmu, cuman dokter. yang sok Ayo silakan. pintar. Tadi Pintar tapi bodoh. Anda mengatakan diam dulu. Ini ibu ini kayaknya lahir dari belakang ibu ini, Kamu sok bukan dari pintar tapi depan. bodoh. Saya kembalikan ucapanmu kan. Kamu ngomong gitu ke saya. Kalau saya kamu kembalikan pintar ke- ngapain kau nyembah manusia, tulul? Udah turun. Manusia disembah kok rasa pintar. Kalau anjing lu. Oke, Saudara Hengki, Anda mengatakan karena Yesus itu dituduh mengaku sebagai apa? anak Allah. Nah, apakah merusak akidah orang Yahudi ketika ada orang mengaku anak Allah, sementara orang-orang Yahudi itu dianggap sebagai anak-anak Elohim? Apa masalahnya? Itulah Itu dosa itu Bang. Itulah mereka jatuh dalam dosa Bang. Makanya Yesus itu turun Bang. Dan Batin itulah alasannya kenapa Yesus turun Bang. Nggak, iya, alasan Yesus turun itu Anda dapatkan dari mana? Gereja kan? Yang kita minta ini tuan rumah. Kristen Islam itu di luar dari tuan rumah. Bukan, kita nggak terlibat di situ. Tragedi penyaliban kita nggak ada. Yang ada cuma Yahudi dan orang Roma. Maka duduk perkaranya harus kita dudukkan di TKP dan objek pelaku yang ada pada saat itu. Siapa korbannya, siapa pelakunya? Tanya mereka. Apa yang mendasari kalian ingin membunuh Yesus? Iblis, kenapa kau merasuki Yudas? Apa tujuanmu? Oh, supaya dosa-dosa manusia ditebus. Oh ya? Apakah iblis betul ingin menebus dosa-dosa manusia sampai dia harus turun tangan? Wahai imam kepala, kenapa kau melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus? Oh, saya melakukan tipu muslihat supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Wow, keren. Imam kepala, mengapa kau melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Oh, kita melakukan kesaksian-kesaksian palsu sebab Tuhan suka yang palsu-palsu, sehingga kami bertujuan membunuh Yesus agar dosa-dosa kita ditebus. Apakah seperti itu? Saya bisa baca itu di mana? Di mana bisa saya temukan jawaban itu? Di gereja Bang Suma. Ayo Bang, tunjukkan ke kita nih. Kita jujur-jujuran aja nih. Kita edukasi. Kalau kami Islam salah dengan mengatakan Nabi Isa tidak disalibkan, tolong tunjukkan. Berarti Isa atau Yesus disalibkan. Apa dasarnya? Ya sekarang Siapa gini Bang. yang mengatakan? Silakan. Gini Bang, kalau begitu menurut Abang Isa itu atau Yesus itu mati nggak disalibkan, di mana matinya Bang dan di mana kuburnya? Di menurut Abang? Beliau tidak meninggal, beliau diangkat ke langit. Beliau masih hidup sampai saat sekarang. Baca kemudian Mazmur 91 nomor 16. Dengan Berarti panjang cara umur. bangkitnya yang beda Bang. Cara bangkitnya Kenapa? yang beda ya. Kalau kami melalui disalibkan dulu, mati baru bangkit. Kalau orang Abang langsung bangkit Bang ya, gitu Bang ya. Bedanya Bang. Apa tujuannya kemudian Anda mengatakan dia disalibkan? Apa yang Anda inginkan di sana? Supaya apa? Kenapa Anda dengan iblis sama? Menginginkan kematian terhadap Yesus. Ada apa dengan kematian Yesus ini? Supaya nubuat Allah itu betul-betul terjadi Bang. Itu udah Kata dibuat siapa? Kata siapa? Bentar Bang, kita lihat ayatnya Bang ya. Silakan. Naja dulu Bang, bentar ya Bang, saya lihat dulu Bang. Iya. Ingat, ini kado buat Anda di dalam Matius 11
nomor 13, semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hanya sampai kepada Yohanes atau Yohanes. Saya ulang, Matius 11 nomor 13, semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hanya sampai kepada Yohanes Pembaptis. Jadi jangan ngambil nubuat-nubuat dalam kitab para nabi dan kitab Yesus. Di apa kitab Taurat? Karena menurut kitab saudara, nabi-nabi dan kitab Taurat hanya bernubuat sampai Yohanes saja. Berarti tidak sampai kepada penyaliban Yesus. Kecuali Anda tidak percaya Matius. Matius mengatakan nabi-nabi dan kitab Taurat hanya bernubuat sampai Yohanes Pembaptis saja. Berarti tak ada nubuatan untuk penyaliban. Dan memang tidak ada. Penyaliban bangkit pada hari ketiga itu hanya tanda Yunus. Sebagai tanda untuk angkatan jahat. Angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus saja. Sebab 3 hari Yunus dalam perut ikan, 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu untuk apa? Simbol untuk apa? Kode untuk apa? Stempel untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi kalau Anda kemudian menarasikan bangkit pada hari ketiga, itu untuk angkatan jahat. Sementara murid-murid Yesus tidak menerima angkatan jahat itu. Apa tanda untuk angkatan jahat itu? Apa buktinya kemudian murid-murid Yesus tidak menerima tanda jahat itu? Silakan Anda baca kitab saudara. Bagaimana kemudian Petrus dan murid-murid tidak percaya akan datangnya kemudian kebangkitan bagi Yesus. Baca Lukas 24 nomor 9. Wanita-wanita yang datang ke pemakaman pemakaman guru Yesus itu menceritakan kepada ke-11 murid. Tetapi murid tidak percaya. Maria, kemudian Yohana, Maria ibu Yakobus, dan wanita lain memberitakan kepada murid-murid tentang kebangkitan Yesus. Tapi murid-murid tidak percaya. Murid-murid menganggap itu informasi omong kosong. Murid-muridnya mutlak absolut mereka tidak yakin. Itu hanya hoaks. Itu adalah sesuatu yang kabar burung. Namun demikian, di data nomor 12-nya dikatakan, namun demikian, Petrus ingin membuktikan kebenaran perkataan mereka. Lalu pergilah ke pemakaman tersebut sambil berkata dalam hatinya, ada apa ya? Apa yang sedang terjadi ya? Kata Petrus. Artinya tak ada ajaran Yesus kepada angkatan benar. Angkatan benar ini untuk tanda Yunus. Tanda Yunus hanya untuk angkatan jahat. Tanda Yunus tidak berlaku untuk muridnya. Apa buktinya? Murid-murid tidak percaya akan adanya kebangkitan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berat orang-orang Kristen itu untuk berdiskusi kalau kita mau menggali kebenaran. Berat. Apalagi kalau yang dihadapi ini para apologet Islam. Karena apologet Islam paham Bible. Al-Quran menjadi patokan sandaran, kuda-kuda terakhir pertahanan kuat akidahnya umat Islam. Nabiullah, Rasulullah yang datang kepada Bani Israel, demi Allah tidak tersentuh oleh penyaliban. Terangkat dia, selamat dia. Nah, hadang akidah kami itu dengan pembuktian dari kitab saudara. Hancur. Tak ada di antara kalian yang akan kuat berdiri di hadapan kami. Nggak ada. Kecuali dengan asumsi, emosi. Ada ayat abang itu bang, yang abang bilang terangkat itu bang. Coba kasih ayatnya bang di Al-Quran bang. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Al-Quran surat 1 An-Nisa 158. Iya, 157 158. Iya. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Sesuai dengan Matius 4 nomor 6, Mazmur 91 nomor 8, nomor 11, 12 dan seterusnya.
Dan Mazmur 91 nomor 8, nomor 11, nomor 10, 11, 12 dan juga nomor 16. Tidak bisa. Nabi Isa orang benar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mazmur 37 nomor 32, 33. Dia orang yang kukasihi, akan aku selamatkan dan aku berikan kepadanya keselamatan. Dia tidak akan kutinggalkan. Orang-orang fasik, pengkhianat tidak akan mampu kemudian untuk membunuhnya, dan tidak akan dinyatakan terkutuk pada saat dia diadili. Baca tuh. Karena Yesus mengatakan apa? Di dalam dalam Lukas 24:44. Yesus mengatakan apa? Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi, kitab Taurat dan Mazmur. Itu jelas itu. Jadi kita tidak bisa kemudian melawan Al-Quran. Tidak bisa. Karena Al-Quran itu diperkuat dengan keadaan yang ada dalam kitabmu. Kenapa demikian? Karena Allah membalas tipu daya mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu keadaan pada saat itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi tipuan yang mereka susun, Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 9, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Makar, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya mereka itu. Dengan cara apa? Allah mempertunjukkan kemudian mereka menuliskan sebuah kitab. Justru kitab itu yang menerangkan kalau Nabi Isa atau Yesus itu tidak disalibkan. Allah Maha Besar. Allah menunjukkan kebenaran itu melalui kitab Anda sendiri. Kami diajarkan bahwa rafa'ahullah ilaih. Nabi Isa diangkat, terangkat dia ke langit. Wa kana Allah azizan hakiman. Bagi Allah itu hanya kecil, masalah sepele. Saya baca itu Bang, surat An-Nisa itu Bang, ini Bang. Saya mau tanya juga di isi ayat itu Bang, ini Bang. Saya baca Bang ya. Silakan. Silakan. Bang, kalau abang buka aplikasi lain kita nggak bisa dengar Bang. Bang. Udah. Bang Hengki. Nggak bisa Ya. kalau abang keluar dari aplikasi TikTok kita nggak bisa dengar suara abang. Oh gitu ya. Ya, keluar lagi abang. Ini saya sapa dulu nih Ustadz saya. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita aja yang bacain Bang Hengki kalau nggak ada device lain. Bang Hengki, kita nggak bisa dengar omongan. Ini kalau nyebutin keluhnya kok kita paham. Keluhnya aja. Iya, Anissa 157 158. Oh iya. Iya. Iya, bagian mana yang abang mau pertanyakan Bang? Itu Bang, coba dibacakan Bang. Tadi dibilang kan ada di situ sesungguhnya kami orang Yahudi gitu Bang. Coba dibacakan Bang artinya itu Bang. Ada kami orang Yahudi. Sesungguhnya Ada kamu. Bang. Yang 157. 7 itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan terhadap siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apa yang dijadiin pertanyaan Bang? Oh, siapa Bang yang menyaksikan itu Bang, bahwa tidak, yang mengatakan ayat ini yang menyaksikannya bahwa bukan Yesus yang disalib atau Isa Al-Masih itu Bang? Di dalam itu ayat itu Bang. Silakan, siapa Bang? Siapa ya Bang yang menyaksikan itu Bang? Siapa yang berkata begitu Bang? Oke, baik. Di dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Apa kata Allah di ayat Al-Maidah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Lalu kata Allah apa? In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh engkau wahai Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Lalu Nabi Isa mengatakan apa? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kecuali apa yang engkau perintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan kepada Bani Israel, yaitu ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku menjadi saksi terhadap mereka hanya sebatas ketika aku bersama dengan mereka. Madumtu fihim, aku menjadi saksi bagi mereka hanya pada saat aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi tatkala engkau mengangkat aku ke atasmu, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, maka setelah itu engkaulah yang mengawasi mereka, engkaulah yang menjadi saksi bagi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahida, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Engkau ya Rabb yang melihat keadaan setelahku, engkau ya Rabb yang mengetahui apa yang terjadi setelahku. Aku tidak tahu apa-apa. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, aku mengetahui hanya ketika aku bertemu dan bersama-sama dengan mereka saja. Tapi setelahnya engkau yang mengetahui, engkau yang menyaksikan. Dan yang maha menyaksikan ini kemudian yang datang menyampaikan kepada Al-Quran, kepada kami umat Islam, bahwa sesungguhnya yang bisa. Enggak, siapa bang? Nabi atau siapa bang? Nabi Matius atau Yohanes atau murid Yesus? Siapa bang yang menyatakan itu bang? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyaksikan itu. Di dalam Al-Quran ayat yang saya bacakan, falamma tawaffaitani. Iya bang, langsung Allah yang menyatakan ayat itu bang, dituliskan Allah kepada ayat itu langsung bang. Allah menyampaikan melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bang disampaikan, oh gitu. Baik. Iya. Baik. Dan juga disampaikan di dalam kitab saudara Matius 27 nomor 5, catatan kakinya jelas mati pada saat itu terhadap Yudas hanya bisa dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti yang menggantikan Nabi Isa inilah yang disalib. Keterangannya mana? Matius 27 nomor 5. Catatan kakinya menjelaskan dengan sah bahwa matinya Yudas itu mati dalam keadaan disalibkan. Kita nggak bisa membantah lagi. Nah sekarang kalau saudara-saudara Kristen mempertahankan akidah Yesus yang disalib, orang benar yang disalib, orang dikasihi yang disalib, tolong tunjukkan dong kepada kami, karena ini bersinggungan dua agama, Islam Kristen. Tolong tunjukkan ke kami di mana dalilnya Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap orang benar demi untuk menghapus dosa-dosa pelaku maksiat. Silakan. Kami mampu menunjukkan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kebohongan jangan engkau percaya. Jangan kau bunuh orang-orang yang tidak berdosa. Jangan kau bunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang-orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah dengan cara membunuh orang yang benar. Tunjuk dalil yang bisa membantah itu. Tuhan membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang yang salah. Silakan. Enggak, sekarang gini bang, tadi nggak ada, artinya nggak ada. Oke, thank you. Itu aja bang. Berarti masanya Isa dengan Nabi Muhammad sama ya, masa ininya bang ya, nabinya bang ya, masa sejarahnya bang ya. Jadi abang bilang tadi Nabi Muhammad yang menyaksikan bahwa Yesus tidak disalibkan dan dikurangkan dengan ayat di Al-Quran itu di Al-Nisa bang kan, itu kan tadi bang, keterangan abang. Baik.
Coba buka cakrawala berfikir. Nabi Musa dan Nabi Adam itu jaraknya berapa tahun? Nabi Musa kepada Nabi Adam itu jaraknya berapa tahun? Berapa tahun jarak Nabi Musa ke Nuh, ke Nabi Lot? Tapi kenapa kemudian Nabi Musa bisa menuliskan? Apakah Nabi Musa sesama dengan Nabi Abraham? Apakah Nabi Musa sesama dengan Adam? Apakah Nabi Musa sesama dengan Nabi Nuh? Tidak. Tapi yang menyampaikan kemudian kepada Nabi Musa adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan para malaikat, Roh Kudus. Demikianlah yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan apa yang terjadi pada masa lampau dan masa yang akan datang. Karena yang diceritakan itu bukan dari orang per orang selayaknya Bible menulis kesaksian-kesaksian orang, tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW menuliskan informasi dari langit, yaitu kalamullah, kalam Allah. Atau Anda ingin mengatakan Nabi Musa sesama dengan Abraham alaihissalam? Tidak. Kasih dalil. Gimana ceritanya otak kami ini bisa dimutilasi supaya kami bisa mengikuti pola Anda, Nabi Musa sesama dengan Nabi Abraham? Ingat kembali ke pola tema kita. Apa alasan Yesus ingin disalibkan oleh tuan rumah? Apa alasan Yesus ingin dibunuh? Disepakati imam kepala mahkamah agama untuk disalibkan. Apa alasannya? Kalau Anda sudah bisa menemukan alasannya dan sesuai dengan sesuai dengan kiblat atau apa yang menjadi patokan orang Kristen hari ini, Al-Quran diragukan. Tapi selama Anda tidak bisa membuktikan dasar pijakan orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus adalah untuk nebus dosa agar orang Kristen ini selamat, maka selama itu juga Al-Quran benar. Tapi ingat, kalaupun Anda meragukan, tolong tanyakan ke saya, ajari ke saya, kenapa di dalam Matius 27 nomor 18 mahkamah pada saat itu, gubernur pada saat itu yang memegang palu ketukan akhir antara disalib dan tidak disalibnya Yesus mengatakan, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena mereka dengki. Yesus disalib karena dengki. Tolong tunjukkan Yesus disalib untuk dosa, mendamaikan manusia, menghapuskan dosa waris, menghapuskan hukum Taurat. Tolong tunjukkan dalilnya. Kesimpulan akhir, Gubernur Pilatus mengetahui dengan pasti orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama menyalibkan Yesus karena dengki. Ada karena dosa waris? Tak ada. Ada supaya orang menjadi Kristen? Tak ada. Agar supaya orang percaya kepada Paulus nanti? Tak ada. Agar orang percaya kepada perjanjian baru? Tak ada. Agar orang ibadah hari Minggu? Tak ada. Agar orang menyembah Yesus? Tak ada. Agar orang menyembah 3 pribadi Tuhan? Tak ada. Agar orang percaya manusia Tuhan datang menjadi bayi? Tak ada. Agar orang kemudian makan babi? Tak ada. Agar orang kemudian tidak disunat? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi Kristen ini hanya dihasilkan dari pengajaran nabi-nabi palsu. Kuatkan kuda-kudanya, Bang. Silakan. Bang Engki, kita nggak bisa dengar kalau abang di luar aplikasi, Bang. Bang Eki lanjut, ada lagi. Bang Zuma ada yang komen di bawah YouTube, abang suaranya putus-putus. Saya lagi mencari ayatnya, Bang, ntar Bang ya. Lagi. Ntar, makasih deh. Beda. Saya nggak pakai laptop, Bang, terus terang aja, makanya agak susah, Bang. Oke, siap. Dia dulu, Bang, yang lain dulu, Bang. Ini Bang Yayasan Al-Zizu, Tapak Wali. Tunggu Bang ya, sebentar lagi. Terus saya dipersilahkan bicara, saya bicara. Enggak, ini diskusi lintas agama. Iya, ada yang mau dibahas, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di ini. Bang Yayasan ini dari Muslim, non-Muslim? Ya Muslim, Pak.
Oh, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cuma mau menyampaikan, cuma mau menyampaikannya, bukan mau membantah. Ini bagus ini bagus positif ya. Oke, makasih. Cuma menyampaikan ya bahwasanya ketuhanan dan kenabian itu tidak bisa kita menganalisa memakai logika dan pikiran. Pasti kita menyalahkan orang lain. Oke, iya, makasih ya Bang ya. Dari saya itu saran ya, kalau diterima alhamdulillah. Terima Kalau tidak sarannya. diterima, Kenabian dan kerasulan itu lengkap di dalam Al-Quran. Kalau Anda meragukan Al-Quran, Anda ke neraka aja. Kami nggak menerima saranmu. Saranmu orang gila itu. Menyesat. Ditampung aja, ditambung, tadi buang. Bang Hugo, selamat siang ke sore. Ya, kalau makrifat orang tidak ada ilmu ya kayak gitu. Si paling kenal Tuhan Bang, biasalah. Waalaikumsalam. Bang Hugo suaranya kecil banget Bang. Jaringannya Bang, Bang. Iya, Muslim, non Muslim Bang, tadi salam tadi. Teman-teman di YouTube gimana? Udah aman ya? Alhamdulillah. Muslim Bang. Suaranya kecil banget Bang. Muslim Bang. Iya Muslim, suaranya jauh banget Bang. Kayak. Iya, jaringannya Bang, jelek. Iya. Gimana Bang? Ada yang nyimak aja Bang, ikut nyimak aja, dengar aja Bang. Oke. Saya nyimak di bawah aja Bang ya. Makasih waktunya Bang. Assalamualaikum. Ini Bang Hengki kemana? Perpustakaannya udah tutup jam segini. Di Google dulu Bang. Oh, di Google. Ini yayasan request lagi. Aduh, udah bang, kita tampung ininya, Bang Yayasan. Oke Bang, yang ini yang saya dapat di 1 Yohanes 1 ayat 7 ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang yang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Itu Bang yang dapat saya. Ini apa ini? Ini apa ini Bang? Ini firman Tuhan, sabda Yesus, atau pengantar dari penulis Yohanes? Kan yang kita minta dasar pijakan kemudian orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi menyalibkan Yesus itu apa? Terjawab Matius 26 nomor 18, karena dengki. Iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalibkan itu untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Iblis dulu nih. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Untuk menyelamatkan manusia atau untuk menyesatkan manusia? Iblisnya yang Anda tanya. Kalau imam-imam kepala, mahkamah agama, semuanya itu karena dengki. Tak ada kebenaran berarti. Yang mendasari penyaliban Yesus tak ada kebenaran. Dengki semata-mata. Kedua, iblisnya. Iblis merasuki Yudas itu untuk menyelamatkan anak manusia atau untuk menyesatkan anak manusia. Karena Yesus mengatakan sekiranya mungkin orang yang mengkhianati aku tidak usah dilahirkan. Apakah itu untuk kebaikan atau untuk keburukan? Iblis merasuki Yudas untuk menyesatkan manusia atau untuk menyelamatkan manusia. Itu sederhananya. Jadi kalau Anda membawa 1 Yohanes 1 dan seterusnya, itu artinya Anda mencari alasan yang muncul belakangan. Yang kita cari adalah alasan yang sebelum terjadi. Apa yang melatar belakangi penyaliban terjadi? 1, supaya dosa-dosa ditebus. 2, supaya kita dengan Tuhan berdamai. 3, supaya Paulus bebas mengajarkan kebenaran dan seterusnya. Tapi itu kita bisa temukan di mana selain daripada tulisan-tulisan wartawan yang muncul seperti yang Anda bacakan tadi, 1 Yohanes 1. Itu tulisan yang muncul belakangan. Nah, yang kita butuhkan ini adalah tulisan yang datang sebelumnya yang menceritakan tentang tragedi penyaliban untuk nebus dosa. Itu mana? Adakah? Ternyata nggak ada. Yang ada hanya dengki, hanya kepalsuan, tipu muslihat, kerasukan setan. Lalu pola kebaikannya di mana? Mana pola kebaikan penyaliban itu? Anda membaca
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus, anaknya itu mensucikan kita daripada segala dosa. Ini ajaran Tuhan atau ajaran setan? Karena Tuhan tidak pernah minta agar hambanya mempersembahkan darah manusia. Hanya dewa Molok yang minta persembahan darah manusia. Tuhan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 mensyariatkan kepada setiap umat untuk berkurban hewan. Imamat 1 nomor 2, Tuhan mensyariatkan kepada Bani Israel untuk mempersembahkan hewan. Oleh karena tipu muslihat, kemudian Yesus yang manusia dianggap hewan. 1 Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba Tuhan yang akan menebus dosa manusia. Kejam kali kalian. Anak orang dianggap anak binatang demi untuk ego keagamaan kalian itu yang tidak punya dasar sama sekali terhadap firman Tuhan. Ayo teman-teman, kita jujur terhadap kebenaran. Katakan salah, salah. Katakan yang hak itu hak. Anda tidak perlu masuk Islam setelah Anda mengetahui kebenaran. Tidak perlu. Anda bisa ke ateis, atau Anda nggak perlu kemudian mengenal Tuhan. Yang penting Anda sudah keluar dari lingkaran ini tadi. Jangan Anda menganggap kematian seorang nabi dan rasul ini adalah untuk keselamatan. Tidak ada. Itu karena dengki. Dengki tidak akan mendatangkan kebaikan. Tipu muslihat tidak akan mendatangkan kebaikan. Kesaksian palsu tidak akan mendatangkan kebaikan. Kerasukan setan tidak akan mendatangkan kebaikan. Tapi itu semua menjadi baik bagi mereka pengikut-pengikut setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu bersaudara dengan setan. Saudara-saudara mereka itu adalah orang-orang kafir untuk menyesatkan manusia. Tsumma la yuqsirun, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Wa kanal kafiru ala rabbih sahira. Dan adapun orang-orang kafir adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Apakah Anda sadar di situ? Coba. Kalau Anda menolak Al-Quran, silakan Anda buktikan ke kami. Yesus disalib, latar belakangnya untuk menebus dosa Romawi dan Yunani. Silakan. Kami siap untuk pertaruhkan akidah kami. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, 158. Tak akan mungkin kemudian bisa meleset kalamullah. Silakan. Ini pada di luar aplikasi nih. Pada nih Bang Hengki sama Bang Pradika Verbum Ministry, Widi Ministry ya, tuh. Ini Bang Bayu, selamat siang ke sore Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim ya Bang? Saya seorang mualaf, Pak. Mantap. Alhamdulillah. Udah berapa lama Bang? Sudah hampir berjalan 5 tahun. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Selamat Kami sore, doakan Bang semoga istiqomah. Ya, sore Bang Freddy. Selamat sore. Sore. Ya, oke lah. Saya baru masuk juga ya, baru masuk. Tapi memang kontennya sih sama sih dengan hal-hal yang dulu yang Abang selalu ini kan. Tetapi saya lihat yang sudah progres dari Abang. Progresnya adalah bahwa Bang Zuma sudah mengakui Yesus yang mati ya. Kalau dulu kan selalu bilang Yudas ya. Hanya sekarang yang Bang Zuma, kapan Zuma belum terima. Kapan Bang Zuma bilang Yesus yang mati Bang? Narasi yang baru disampaikan itu kan beliau sudah masuk di dalil makna dari beliau bilang Kristen yang mau Yesus mati Bang. Nah, coba narasinya diluruskan coba. Ya justru itu. Nah, ini nyimaknya nggak benar nih berarti nih Bang. Oke, justru itu yang saya bilang. Justru itu saya bilang beliau sudah mau mengikuti. Oke ya, jadi tidak apa-apa. Tapi begini, sekali lagi Predika dikurangi menyumpalkan pemikiranmu kepada apa yang disampaikan kami gitu. Iya. Dihilangkan itu. Apa yang kamu pikirkan, jangan kau sumpalkan kepada kami. Pikir sendiri aja. Kami nggak pernah menerima itu kok. Oke, pemahamannya mengerti enggak maksud saya?
Bang Enggak ngerti karena kamu menyumpalkan apa yang kamu pikirkan. Kamu tuduhkan kami mengatakan seperti itu. Selalu kau sampaikan begitu. Oke, iya. Enggak Jadi progres Bang memang Zuma- kau. Progres Bang. Udah Bang Bejo. jangan kita ini. Nah, ini mau diskusi atau tidak? Iya mau, ini dari tadi Oke, kita tunggu nih. jadi yang disalib siapa? Udah itu aja nanya pertanyaannya. Oke, iya. Buktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Anda buktikan dulu ya. Teks ya. Ayat yang eksplisit ya. Silakan. Siapa yang mau bicara? Saya. Oke. Iya. Eksplisit ya. Jangan dalil ya. Tapi ayatnya bahwa Yesus tidak disalib. Coba dibuat. Oke, baik. Galatia 3 nomor 13. Itu dulu, yang paling rendah dulu. Oke, baca semua ayat itu, Bang. Silakan Anda baca. Saya sudah kasih nunjuk. Bukan, Anda bilang ayat itu, tapi Anda tidak mau baca. Anda salah kalau Anda tidak mau baca. Silakan dari semua ayat yang Anda bilang ya. Oke, Satu ayat baik. itu, silakan. Oke, baik. Saya bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Bang Zuma ngerti nggak pernyataan teks dan pernyataan dalil? Silakan. Ada nggak di teks itu bahwa Yesus tidak disalib? Itu terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Anda bisa membedakan. Di situ juga tidak ada sebut nama Yesus. Ada nggak nama Yesus di situ, teman-teman? Loh, Anda bawa ayat, tapi Anda sendiri keliru. Kan Anda yang bawa Ada nggak ayat nama itu Yesus di situ? Berarti Anda tidak menemukan ayat dalam Alkitab yang menolak Yesus mati, kan? Ini terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Bang, Anda salah total di situ. Tidak ada kata di situ bahwa Yesus tidak disalib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang saya tanya, terus apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Silakan. Apa sebabnya Anda mengatakan Yesus terkutuk? Bang, Anda belum jawab yang saya bilang. Mana? Saya sudah menunjukkan data. Anda menolak. Saya tanya, apa sebabnya Anda mengatakan ini adalah Yesus? Bang Zul mengarang. Di sini tidak menyebut Yesus. Ngerti enggak pernyataan saya, Bang? Saya ulang ya. Tunjukkan ayat yang secara langsung ya menyatakan atau secara definitif menyatakan Yesus tidak disalib. Tunjukkan ayatnya. Gak lihat pasal 3 ayat 13 tidak menyatakan itu, Bang. Galatia nomor 3 nomor 13 apakah menyatakan Yesus? Loh, Anda yang mendalilkan itu. Iya, ini yang saya katakan. Ini yang saya katakan. Ini yang saya katakan. Galatia 3 nomor 13 ini bukan Yesus. Karena di sini dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini bukan Yesus ini. Ngarang. Sekarang saya balik. Tolong tuh gantian. Tolong Anda tunjukkan kepada saya di Galatia 3 nomor 13 ada Yesus disebutkan situ. Silakan. Bang Zuma. Silakan. Lu, Abang yang bawa ayat itu. Ayat itu tidak bicara apa-apa. Dijawab dong. Silakan. Anda tunjukkan kalau Galatia 3 nomor 13 di situ menyebut nama Yesus. Silakan. Sama kan posisi kita? Atau Fredrika mau mengatakan Yesus memang terkutuk, bukan Tuhan gitu. Takut dia, takut. Ayo. Anda belum bisa kasih jawab saya. Saya pun minta pertanyaan yang sama. Tolong tunjukkan di Galatia 3 nomor 13 itu tertulis Yesus. Silakan. Bang, ngerti enggak cara berdialog itu? Anda yang mendalilkan Galatia pasal 3. Loh, saya sudah mengatakan itu. Kenapa? Saya sudah mengatakan itu bahwa yang membuktikan bukan Yesus yang disalib, sebab yang disalib itu adalah orang terkutuk. Dah, selesai. Oke, sudah. Saya yang bicara, Bang ya. Silakan, saya yang bicara. Pertanyaan saya, tunjukkan di Galatia 3 nomor 13 bahwa yang terkutuk itu disebut Yesus. Silakan. Sudah, oke Bang ya. Dengarin dulu pertanyaannya baru lo jawab. Dengarin dulu pertanyaannya, diulang pertanyaannya Bang Juma, diulang.
Tolong tunjukkan di Galatia 3 nomor 13 bahwa yang disebut terkutuk di atas tiang salib itu adalah Yesus. Silakan. Ya. Oke ya. Silakan ya. Semua yang naik di room ini, coba siapapun yang bisa membuktikan bahwa Langsung Yesus jawab itu saja dari itu mana? pertanyaan. Bang Handi jawab dulu saya. Bisa Anda buktikan Handi? Ini di Handi dulu saya ini jawab. Predika, kamu paham Bentar dulu Pak berdiskusi Bejo, nggak? biar dulu Pak Bejo. Bentar dulu. Sudah ada kan? Oke, tidak ada. Menyerah ya? Tidak ada ya? Biar saya jawab. Setelah itu saya jawab pertanyaan Anda. Tapi tidak bisa buktikan kan? Ya, Nah, ya, sekarang ya, Anda nggak apa-apa. buktikan kepada saya. Sekarang Mana Anda ayatnya? buktikan kepada saya. Giliran Anda membuktikan kepada saya bahwa ada nama Yesus di sana terkutuk. Silakan. Di mana? Di mana? Galatia 3:13. Ini baru standar ya. Saya belum nyiksa Anda. Ini aja dulu. Ini aja Anda sudah tersiksa. Cepat. Tersiksa, Bang. Silakan Anda buktikan di situ ada nama Yesus. Anda nanti kejang-kejang. Anda kejang-kejang. Anda yang bawa ke ayat itu. Tersiksa Anda ini, tersiksa. Ini baru level 1 ini. Bukan. Habis ini naik level 2. Anda tidak ada level. Anda hanya congor bohong. Bisa diskusi nggak sih bro? Bisa nggak diskusi? Emosi Jadi, dia, mana emosi ayatnya? dia. Mana ayatnya? Bukan. Mana ayatnya Bang Zuma? Saya juga minta ayat. Mana ayatnya kalau Yesus yang disalib di Galatia nomor 13? Loh, Galatia itu ada Kristus enggak? Ayat yang Anda baca ada Kristus enggak? Loh. Anda enggak tahu siapa Kristus yang di Galatia? Makanya jangan asal bawa ayat, Bang. Makanya Iya, jangan silakan jadi Anda pemarah. buktikan. Silakan Anda buktikan. Anda Silakan. pembohong, Anda Mana pembohong. nama Yesus di situ mana? Anda bilang Yesus tidak disalib. Padahal Mana Matius, buktinya? Markus, Lukas, Yohanes, semua Di bawah data-data seperti itu, surat kabar di bawah. Yesus disalib. Bersamaan ngomong nih. Sekali lagi gua tegur ya, kalau Bang Juma ngomong lu ngomong gua turunin, gantian bicara. Ini Kita Bang naikkan Handi, Gurunda, level. Afwan, dikit ya Gurunda, dikit-dikit. Mau diturun. Predika, perhatikan predika. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah tertulis Yesus itu disalibkan. Terima kenyataannya, Gurunda bener. Jadi kalau ada Anda gimana? Lo cari aja silakan. Yesus anak Maria disalibkan, nggak akan ada. Bang, terima kenyataannya. Sorry ya, saya lihat dulu Anda ini siapa yang ngomong ini. Ini Sukijat. Kamu perah ya? Ini kalau orang Kristen kalau tidak sombong dengan Cariin aja mulut, gua, cuma cariin dia gua. bukan Kristen Cariin namanya. gua. Astaga. Belum baca dia. Pembohong juga Anda ini. Betapa banyaknya ayat Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang bilang Yesus disalib. Anda tidak pernah. Mana ayatnya yang mana? Coba ambil satu Matius mana? Matius mana yang bilang itu Yesus anak Maria disalibkan? Mana? Oke ya, kalau ada Anda jangan ngomong lagi ya. Iya. Oke, yuk. Silakan. Yesus terkutuk. Ke perpus dia kan? Ke perpus dia. Ilmu nggak ada, cuman modal mulut besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kores, Bang Riko. Mulut besar, otak kecil. Itulah Oteng penyembah Yudas. Mulut besar, oke. Otak kecil, yes. Itulah Predika. Makanya sunat Bang, supaya otaknya kebuka, jangan kepala ketutup. Kepala itu harus dibuka. Bang Perah. Coba baca Mana dalilnya? Matius pasal 27 ayat 35. Silakan. Siapa nama Anda? Perah ya? Perah Ista. Silakan dulu. Supaya Anda jangan bohong terus. Matius 27 ayat 35. Baca aja. Ya, gua bacain ya Matius 27 ayat 35. Tapi jangan terguncang loh. Silakan baca. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Mana Yesus disalibkannya? Nggak ada nama Yesus. Nggak ada. Ini dia ini. Dengar ya Bang Zuma. Bang Zuma, Bang Perah, dan semua yang ada di sini, saya anggap Anda orang bodoh ya. Kasihan. Tidak ada kata dia di situ, nggak ada. Diameriso dalam bahasa Yunani itu tidak merujuk kepada nama Yesus. Sudah dengar ya. Bang Zuma, ternyata Anda tidak mengerti membaca narasi, membaca kisah Yesus. Topongoro, Sakulu, dengarkan saya. Sakulu, dengarkan. Semua yang Di Matius 27 itu tidak ada kata dia di situ, itu penambahan lai.
Oh, Anda tidak mengerti bahasa Yunani. Nanti saya bawa ke bahasa Yunani. Anda kayak Bang Zuma. Jangan Mari, coba mari, bahasa mari kita Yunani. uji. Oke, Dinda, silakan. tunjukkan bahasa Yunaninya, kita baca Oke, sama-sama. tunjukkan sudah, tunjukkan. Oke, Buka aja oke, di sini, baik. di layar. Dinda Kores, adekku sayang, tampilkan jangan biar suka. penyembah Oke, bro, Yudas suka, ini bohong. baca. Tampilin res. Bohong lah. Lu diam dulu, ini mau ditampilin bro. Kamu kok ngechat terus sih? Ayo, Silakan tampilin sudah. jangankan nama Yesus, kata dia aja kagak ada di situ. Matius 27:35, bangga banget. Kita ini udah tamat baca kitab bro, Bre. Aduh, kasihannya ini penyembah Yudas ini. Baru ada ayo. Yesus itu, baru ada keimanan Yesus itu disalibkan itu nanti di kisah para apostolos ke sana baru ada itu. Matius 27:35 ya, Guru ya? Iya. Iya. Sampai robek matamu. Tunjukkan ke saya. Kata dia juga Mana? ada ditambah kok belakangan. Kata dia itu. Selama ini Anda bohong. Membohongi komal-komal Anda. Perhatiin dulu aja. Habis ini baru lu sanggah. Ya, silakan. Sekian lamanya Pasang berdiskusi aja nggak kuping pernah dibaca dulu. ya Bible-nya masih ternyata. Tak dulu Jo. Pasang dulu kupingmu, pasang mata baca gitu loh. Baru habis ini lu sanggah gitu loh. Baca. Yang mana? Anda baca aja. Iya bacalah. Katanya mau nantang bahasa Yunani. Baca tuh, apa tuh bacanya? Oh. Apa bacanya? Kita tantang bahasa Yunani ya, baca. Silakan. Baca. Apa bacanya? Kita Oke, itu dari Stauro Santes. Dah. Artinya? dia udah ini apa namanya? Dia udah ini. Buka semua. Dia udah baca. Coba. Coba kita. Nah, ini. Ini baca nih, baca. Ini apa ini? Ini apa? Yang ini apa? Kenapa Anda lari? Staurantes. Enggak, ini baca. Kita tes baca dulu. Baca. Leron, enggak usah. Anda tidak Wah, asik. Hebat. Iya, hebat. Nah, sekarang tunjukkan di Matius 27 yang Anda maksud itu ada kata dia atau kata Yesus. Ya sudah. Buka Staurantes itu buka, Bang. Ini Staurantes itu. Oke, udah. Ya. Oke ya, dalam Staura. Buka semua, jangan potong kalimat yang kanannya. Oh, gua kira mau bahas Taurantesnya doang. Iya, enggak, Staurosnya aja, Staurus udah. Tapi Ini Staurosnya ini maksudnya 35-nya deh. Buka semua. Kata itu kata Staura itu, Bang. Panjangkan satu ayat dia mau baca. Enggak, bukan. Kata Staurantes itu aja. Buka. Taurantesnya kita buka, oke. Iya, buka. Kata itu aja kata. Oke, dah. Ya ini Stauro. Oke, udah. Stauro apa? Buka. Apa? Yang tadi yang pertama Anda tunjukkan. Kamu kok mau ritaman kita sih? Nih. Apa? Kau mau jual apa di situ? Yang tadi yang pertama, Bang. Ini kan sudah berikutnya. Yang pertama tuh gimana maksudnya? Ya, ini tadi yang pertama. Anda soal bahasa Yunani, buka aja. Ini sudah dibuka. Ini yang pertama. Terus Oke, sudah sudah dibuka. Oke, sudah. Lihat di situ. Di situ ada V A P A N M P, udah. Anda ngerti? Terus? Anda ngerti enggak tuh? Oh, ini maksudnya. Yang bawah ya. Itu apa? Ngerti enggak? Yang mana? Ini kata kerja. Terus? Coba apa itu semua? Ngerti enggak? Ngerti Enggak, ini. dalam Coba kata apa? Stauros itu mana ada yang dimaksud itu? Oh, berarti bahasa Yunani. Keterangan di bawahnya maksudnya kayaknya. Iya, maksudnya yang ini Guru. Nah, ini maksudnya ini kata kerja. Ini kata kerja untuk orang ketiga. Terus kenapa? Terus tahu enggak itu kalau orang ketiga? Iya, orang ketiga kan bisa. Nah, orang ketiganya tuh siapa gitu loh? Bisa Supija, Yudas. Wahono, Yesus siapa? Bisa Yudas juga. Anda tidak ngerti konteks, cuma enggak ngerti konteks. Yang kita minta ini nama Yesusnya mana? Sombong ilmu nihil. Enggak ngerti Zuma. Mana nama Yesus di situ mana? Bang, gini ya. Ngerti ya Bang, saya ajarin Bang. Gini. Dengar kata-katanya begini. Kirain orang pintar, ternyata double kosong. Enggak, biar saya ajarin. Ya siksa Guru nah. Udah, mana? Saya belum naik level ini, masih di situ aja Anda sudah tersiksa. Justru Anda nol bahasa Yunani. Mana di situ di Matius 27 nomor 35 mana nama Yesus disalib mana? Oke. Izinkan saya bicara 1 menit, jangan sanggah ya Bang ya. Oke. Saya kasih Anda contoh. Udah? Bang Zuma begini. Saya kasih contoh Anda. Saya buat enggak ada contoh-contohan. Kau udah tersiksa mau contoh-contoh pula. Kamu tunjukkan di dalam Matius 27 nomor 35 kalau yang disalib itu adalah Yesus. Udah. Mana dalilnya? Mana? Misal begini saya buat.
Andi pergi ke sawah. Ia membawa cangkul. Kata ia itu menunjuk kepada kalimat pertama. Sudah? Ini kenapa ke sawah-sawah sih bang? Repot kali sih. Sekarang mana di situ? Andi pergi ke sawah. Dia memancing ikan. Oke. Nah di situ mana? Yesus pergi disalibkan. Mana tulisan Yesusnya di situ mana? Kata Yesus itu konteksnya menunjukkan bahwa tadi kau menyebut nama Handi. Tadi saudara menyebut nama Handi. Kenapa Anda tidak menyebut nama Yesus di situ? Yesus itu sudah disebutkan ayat-ayat sebelumnya, Bang. Ya. Oke, enggak apa-apa. Anda berlagak bodoh, enggak apa-apa. Anda berlagak bodoh. Konteksnya di situ Yesus. Nah, yang disalib itu adalah Yesus, tapi Tuyul, tukang tahayul. Yang tadi saya bahas Galatia 3 nomor 13 itu kamu minta namanya di situ siapa? Yang mana? Kau minta nama siapa di situ? Yang mana? Kau minta nama Yesus kan? Dan sekarang kita tanya dalam Matius 27 nomor 35 itu mana nama Yesusnya, mana disalib? Kamu kan mengatakan itu Yesus. Tidak ada nama di situ. Yang kita bilang Yesus tidak terkutuk. Oh, oke. Anda tidak mengerti, Anda berlagak bodoh semua di sini. Udah kamu turun aja deh, turun. Kamu ke gereja. Colok pantat pendeta, cium tanganmu. Saya bilang begini. Kalau bau coklat berarti kamu masih sedeng. Kamu sakit jiwa, gangguan jiwa. Jadi minta dalil Yesus tidak disalib. Kutunjukkan Galatia nomor 13. Kenapa bukan Yesus yang disalib? Karena Yesus tidak terkutuk. Begitu cuk kaulu. Injil mengatakan bahwa Yesus disalib. Cuk kaulu, tidak ada dalilnya. Yesus disalib tak ada dalilnya. Alamak, kirain berisi. Baru juga level 1 udah menderita dibuat. Kayak mana naik level? Kasihan ini Kristeng.